Salam jumpa kembali rekan-rekan. Teman-teman yang berbahagia, pada hari ini saudara-saudara akan mempelajari yang disebut dengan persamaan lensa rangkap, di mana saudara-saudara akan dihadapkan dengan suatu bentuk bagaimana menentukan titik fokus sebuah lensa yang berbentuk tidak simetris jika diletakkan dalam suatu medium. Sini kalau kita gambarkan arah jari-jari yang dikenai ada dua. Ini adalah bagian pertama yang dikenai oleh sinar datang. Berarti di sini letak dari R1 dan ini adalah bagian kedua dari sinar. Jadi kalau lebih rata itu berarti jari-jarinya lebih besar dibandingkan dengan yang lebih lengkung. Ini letak R2. Pada saat sinar datang mempunyai daerah yang berlawanan dengan arah R, berarti R1 ini diberi tanda positif. Sementara arah sinar datang yang satu wilayah dengan R kelengkungan lensa tersebut, maka R ini diberi tanda negatif. Dan medium atau indeks bias yang ada di luar lensa juga diperhitungkan, dan indeks bias yang ada di dalam lensa. Sama seperti kondisi prisma. Persamaan yang kita gunakan disebut dengan persamaan Gauss, di mana nilainya adalah 1/f sama dengan N2 per N1 dikurang 1 dikali 1/R1 dikurang 1/R2. Nah, ini persamaan umumnya seperti ini. Dengan memasukkan nilai R1 positif dan R2 negatif, maka untuk keadaan lensa cembung atau yang disebut dengan biconvex, akan kita peroleh fungsi N2 per N1 dikurang 1, 1/R1 dikurang minus 1/R2. Jadi R2-nya bertanda negatif. Dan jika ini kita selesaikan, dan ini saya sederhanakan bagian penulisan yang ini, nanti bisa ditulis sebagai N2.1 dikurang 1 kali 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, sebenarnya indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 ini sama saja dengan suatu rasio. Perbandingan indeks bias medium kedua, yaitu lensa, dibandingkan indeks bias lingkungannya atau media yang ditempati oleh lensa tersebut. Jadi secara harfiah sebenarnya tidak mengubah pengertian matematis, hanya dia disederhanakan sebagai suatu penulisan yang lebih efektif kalau kami sebutkan. Nah, bagaimana kalau lensanya itu berbentuk seperti buah apel? Nah, seperti ini yang disebut dengan lensa biconkav. Itu bidang batasnya, kemudian ini adalah sumbu utamanya. Sinar datang diasumsikan dari sebelah kiri, maka yang terkena bagian pertama itu ada di sebelah kiri. Nah, R1-nya di sini. Karena dia satu wilayah dengan R1, maka R1-nya diberi tanda negatif. Nah, R2-nya ada di sini. Karena berlawanan arah dan sinar datang, maka ini diberi tanda positif. Berdasarkan rumus Gauss tadi, yang 1/R1 dikurang 1/R2 akan diperoleh N2.1 dikurang 1 adalah 1/-R1 dikurang 1/R2. Nah, ini untuk lensa biconvex. Bagaimana kalau salah satu lensa itu nilainya plano atau datar? Nah, saya gunakan satu contohnya dulu seperti ini. Nah, ini dia. Berarti hanya satu bagian yang di sebelah kiri yang lengkung. Oh, ini R1-nya negatif karena satu wilayah dengan sinar datang. Sementara R2 aja ini sangat jauh tak berhingga. Persamaannya langsung bisa disederhanakan.
min 1 per R1 saja. Karena 1 per tak hingga itu dinyatakan 0. Karena kalau ini kita teruskan, nanti dia akan mempunyai nilai 1 per R2. Dan R2-nya kita isi dengan tak hingga, nanti akan bentuknya seperti yang di atas. Maka supaya lebih efektif, kita tuliskan seperti ini. Bagaimana kalau arahnya terbalik? Nah, demikian. Yang berarti hanya dikenai oleh R2 saja. R1-nya di sini tak berhingga. Maka persamaannya N21 dikurang 1 per tak hingga, kita uraikan dulu ya, dikurangi 1 per R2. Nah, jadi tetap mengandung unsur negatif sebagai sifat dari lensa cekung, dimana 1 per tak hingga kembali lagi 0 untuk meniadakan atau menggantikan nama dari 1 bagi tak hingga ini. Bagaimana kalau salah satu plano itu terjadi juga pada lensa konveks? Plano konveks. Nah, R1-nya di sini tak hingga. Salah. R1-nya di sini arahnya demikian, berarti dia bertanda negatif. Nah, salah lagi. Harusnya di sini R2, bukan R1. R2 tak hingga. Lalu R1-nya ke sana, tak hingga. Maka 1 per F sama dengan N2 per N1 dikurang 1 atau N21 tadi dibagi 1 per R1 dikurang 1 per R2. Oke ya. Nah, kalau kita isikan tak hingganya berada di R1. Kurang. Salah. R1 tetap, tak hingganya di R2. Salah lagi. R2-nya negatif. Negatif R2. R1-nya tak hingga. Nah, N2 per N1 dikurang 1 menjadi 1 per R2. Karena 1 bagi tak hingga tadi adalah 0. Ini namanya bidang plan konveks. Bagaimana kalau plannya arah yang berbeda? Nah, seperti ini. Plannya di belakang. Berarti bagian pertama yang dikenai adalah R1, tandanya positif karena tidak satu wilayah dengan sinar datang dari arah kiri. Sinar datang selalu diasumsikan dari arah kiri dalam buku teks yang ada. Sementara R2-nya ini bernilai tak hingga. Penerjemahan persamaannya tetap 1 per R1 dikurang 1 per R2 dulu sebagai persamaan umum. Lalu kita gantikan sesuai dengan tanda-tanda Nyamus Punjono itu. R1 positif, R2-nya tak hingga. Nah, yang terjadi kan? Tetap sama, tetap nilainya plus. Nah, itu dia. Ini konveks plano. Berikutnya kita mengarah kepada contoh. Misalnya R1 20 cm. Lalu R2 adalah 10 cm. Dua-duanya ini bikonveks.
berapakah nilai fokusnya saat kedua lensa ini diletakkan di udara? Jika indeks bias lensa bernilai 1,5 atau 3/2. Kita bisa selesaikan 1/f sama dengan N2-nya 3/2 dibagi 1 dikurang 1 dikali sama-sama plus 20 biconvex ditambah 1/10. 3/2 kurang 1 berarti setengah. Ini samakan penyebutnya 21 tambah 2. Jadi setengah dikalikan 3/20. 3/40. Itu baru 1/f. 1/f-nya 3/40. Berarti F itu putar 40/3 cm. 13,33 cm. Inilah data yang diperoleh dari soal ini, maka nilai F-nya 13,33 cm. Nah, bagaimana kalau lensanya adalah bikonkav? Nah, untuk menuliskan bikonkav, karena dua-duanya cekung, berarti ini tandanya juga mengandung minus. Misal 30 dan 20. Keterangan lain masih sama. Indeks bias lingkungannya 1, indeks bias lensanya 1,5 atau 3/2. Persamaan umumnya dulu. Kita tuliskan min. Ini dan oke, karena ini tanda negatif, lalu di sini juga ada tanda negatif sebagai persamaan umum, bolehlah kita tambah. Nah, itu sah saja. 1/f, N2-nya 3/2 dibagi 1 dikurang 1 kali 1 per minus 30, sudah jelas, ditambah 1 per, nah ini tidak ditulis minus lagi, 20 aja. Karena aslinya itu persamaan umumnya tanda ini adalah negatif. Oke, saya kembalikan dulu biar tak bingung. Ini minus. Nah, karena ini minus, oke. Gini. Nah, ini tandanya juga tak hapus. Nah, gitu. Minus 30. Kemudian ini ganti juga minus. Nah, ini minus juga. Minus 20. Nah, 1/f sama dengan setengah. Dari mana Pak bisa jadi setengah? 3/2 bagi 1, 3/2. Samakan penyebutnya, berarti 1 ini adalah 2/2. Oke, nggak usah buru-buru. 3/2 dikurangi 1, kan gini aslinya. 1 per minus 30 ditambah 1/20. Samakan dulu penyebutnya. 3/2 dikurangi 2/2 gitu kan. Nah, ini samakan juga penyebutnya dulu, jangan langsung main hajar. 30 lah. Nah, berarti yang di atas di depan. Oh, maksud 30. 60. Nah, 60 bagi 30 berarti minus 2 di atas. Lalu 60 bagi 20, oh plus 3. Per F setengah. Nah, ini lucu nih. Min 2 plus 3 menjadi 1/60. Jadi tidak ada nilai minusnya. KF-nya menjadi 120 cm. Karena langsung ditukar. Kedudukannya ditukar. Waduh ya, seharusnya lensa negatif itu tandanya minus. Apakah ditandai langsung dari sini atau ditandainya itu berdasarkan gambar lensanya. Nah, nanti saudara juga yang akan kebingungan dengan hal seperti ini. Oke, jadi nanti saudara-saudara pastikan kalau lensa yang Anda temui sebaiknya Anda kerjakan saja
seperti unsur-unsur yang sudah menjadi contoh. Nah, sekarang saya berikan contoh ketiga. Sebuah lensa mempunyai jarak fokus 40 cm saat berada di udara. Apabila lensa ini diletakkan di air, yang indeks bias air itu nilainya adalah 4/3, nanti fokus lensanya berubah jadi apa? Atau berapa nilai fokus lensa saat di dalam air, saat dicelupkan ke dalam air. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena mediumnya berubah. Nah, indeks bias lensanya tetap menggunakan angka 3/2. A per F sama dengan 2/N1 dikurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, ini persamaan umum untuk lensa biconvex dan lain-lain. Nah, ini tidak disebutkan jenis lensanya seperti apa, jadi saudara boleh langsung menggunakan persamaan atau asumsi seperti ini. 1/40 gantikan, lalu N2/N1-nya bagian pertama dulu. 3/2 dibagi 1 dulu, dikurang 1. Nah, kita tidak mengetahui jari-jari kelengkungannya. Berarti variabel yang di kurung kurawal terakhir itulah yang nanti akan kita substitusi pada saat indeks biasnya berada di air. Ini tetap nih. Nah, lalu 1/40 sama dengan 3/2 kurang 1. Tadi prinsipnya sama, 3/2 dikurang 2/2. Kita carikan 1/R1 dan 1/R2 tadi. 1/40 sama dengan setengah. Nah, ini sama artinya dengan setengah dikali berapa dengan variabel ini yang menghasilkan 40. Berarti kita sederhanakan menjadi 1/20. Untuk variabel 1/R1 ditambah 1/R2. Ini persamaan 1. Nah, berikutnya kita lakukan substitusi persamaan 1 itu ke dalam persamaan yang berada di dalam air. Jadi 1/F, ini sekarang di bagian air. 3/2 dibagi 4/3 dikurang 1 kali 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi problemnya ada di depan. 3/2 bagi 4/3 ini sama seperti pecahan bersusun, yaitu paling atas kali paling bawah, yang tengah kali tengah. 9/8. Iya, seperti itu sekarang. Nah, selanjutnya 1/F ini sama dengan 1/8 kali 1/R1 tambah 1/R2. Lalu gantikan persamaan 1 tadi ke bagian itu. 1/8 kali 1/20. Maka fokusnya Anda tinggal konsentrasi di 8 dan 20 ini saja. Sama dengan 160 cm. Jadi dia bertambah 4 kali lipat saat diletakkan di dalam air. Nah, itu dia. Kemudian contoh lain, soal yang serupa seperti itu, kata-katanya begini. Lensa mempunyai kekuatan, katakanlah 10 dioptri saat berada di udara. Diketahui indeks bias lensa nilainya adalah 3/2. Nah, berapa kekuatan lensa jika diletakkan dalam air? Tadi indeks bias air
adalah 4/3. Nah, prinsipnya sama, hanya yang membedakan kuat lensa itu adalah 1/f. Dengan catatan F-nya ini dalam satuan meter. Nah, jadi kan dalam satuan meter. Kalau kita ubah menjadi satuan sentimeter, berarti di atasnya itu harus 100. Baru ini F-nya akan kita temukan dalam satuan cm. Oke, karena tadi persamaannya adalah 1/f, berarti kita yakini nilainya itu F-nya dalam meter. P-nya sama dengan 10. Semula persamaannya menjadi atau dituliskan demikian. Sekali lagi kita tidak diberitahu jenis lensa ini, jadi kita menggunakan persamaan umumnya seperti yang soal ketiga tadi. Nah, ini kita ganti jadi P. N2-nya indeks bias lensa saat berada di udara. Nah, ini udara kondisi. Kurang 1 kali 1/R1 tambah 1/R2. Soal yang sama di bagian atas tadi sudah kita dapatkan bahwa di sini nilainya adalah setengah dari 1/R1 tambah 1/R2. Nah, gantikan nilai kuat lensanya yang 10 tadi itu. 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, dengan demikian, setengah dikali anu hasilnya 10. Berarti anu adalah 20. Persamaan 1. Lalu persamaan 2-nya kawan-kawan, kita masukkan ke dalam bentuk yang sama, tapi menggantikan indeks bias N1-nya dengan 4/3. 3/2 dibagi 4/3 kurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Sesuai dengan contoh kedua, bagian yang ini tadi menjadi 9/8 dikurang 1 dikali 1/R1 tambah 1/R2. Oke. Selanjutnya P, kalau ini tadi kita sebut P1 ya. Nah, di sini kita gantikan jadi P2. P2 sama dengan 1/8 dari 1/R1 tambah 1/R2. Oke, ganti itu namanya. Sesuai dengan identitas yang sudah ditemukan di persamaan kedua ini. Nah, jadi yang ini. Dikali aja dong dengan 20. 20 bagi 8. 2,5. Atau sama-sama diperkecil, sama-sama bagi 4. Nanti jawabannya adalah 5/2 dioptri. Atau 2,5. Nah, gitu. Berarti sekarang kita bisa membuat suatu kesimpulan kalau lensa saat di udara, katakan nilainya adalah N, maka pada saat lensa ini ditaruh di dalam air, yang notabene indeks biasnya 4/3, maka dia akan menjadi 4 kali lipat. Seperti itu. Kalau kuat lensa, semula nilainya adalah N, maka saat berada di dalam air, yang indeks biasnya 4/3, kita bisa ambilkan angka di situ, kita bandingkan 10 banding 5/2. Juga berubah menjadi 1/4 kali kuat lensa semula. Saat berada di mana? Saat berada di udara. Kondisi saat lensa ini dipindah mediumnya. Nah, ini sering menjadi soal dalam bentuk ujian masuk perguruan tinggi negeri atau soal evaluasi. Kalau zaman dulu kita menyebutnya evaluasi. Nah, sekarang kan ada istilahnya baru, penilaian formatif, penilaian sumatif, yang dibahas dalam menghitung jarak fokus lensa rangkap. Baik, sisa yang lain nanti akan ditunjukkan lewat contoh video-video pendek. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video YouTube dari Pak Rudi ini. Kiranya saudara-saudara berkenan untuk
bisa share, kemudian like-nya, dan bagi yang belum subscribe, bisa tuh subscribe, tekan tombol merah di bagian belakang. Demikian perlu diucapkan, sampai jumpa, salam dan bahagia.